Salam, jumpa kembali di channel Sunyi Sepi. Terima kasih untuk sobat Sunyi Sepi yang sudah like, sudah komen, dan juga sudah nge-share cerita Sunyi Sepi. Nah, dari cerita Sunyi Sepi ini terima kasih untuk semua yang sudah mendukung kemajuan untuk channel Sunyi Sepi yang kedepannya bisa lebih baik lagi. Tapi sebelumnya mohon maaf bila ada noise dari luar, suara-suara dari luar, itu ya dikarenakan satu faktor studio kami yang memang belum sempurna, masih apa adanya. Jadi mohon maaf bagi para sobat Sunyi Sepi yang mendengarkan cerita Sunyi Sepi ini masih ada gangguan-gangguan noise dari luar. Nah, ada satu kisah dari salah satu teman lama, yaitu Anto dan Tony. Ini kisah tentang Anto dan Tony ini pernah singgah di salah satu kos-kosan yang menurut Anto sama Tony itu kos-kosan ini angker. Nah, cerita Anto sama Tony itu berawal dari saat dia mendapatkan panggilan dari salah satu pabrik ternama di Jakarta. Tony yang mempunyai keluarga di Jakarta, tempat tinggal saudaranya dan tempat kerjanya itu ya memang lumayan jauh jaraknya. Nah, Tony sama Anto itu berangkat ke sana, ke saudaranya dulu. Dia tinggal sampai 1 bulan di kerabatnya. Karena merasa tidak enak, karena merasa risih dengan keluarganya, Anto menyarankan untuk mencari kos-kosan. Mencari kos-kosan di lingkungan tempat tinggal kerja, di lingkungan tempat kerja yang tidak jauh dari tempat kerja itu dicari Anto sama Tony. Dia menemui seseorang yang mempunyai kos-kosan lah. Nah, di situ dia mendapatkan informasi, di sini harganya sekian, tapi mohon maaf sudah penuh mas, kata yang pemilik dari kos-kosan. Datang kedua kali dia menemui pemilik kos, mohon maaf pak, di sini ada kos-kosan yang kosong dah. Oh ya mas ada. Nah, setelah mendengar ada kan senang Anto sama Tony, tapi tidak senangnya Tony ini tidak di situ. Karena apa? Ya harganya lumayan besar. Tony sama Anto ini mengurungkan niatnya. Ya karena kalau gaji 1 bulan diambil separuhnya untuk kos-kosan, nggak dapat apa-apa. Akhirnya Anto sama Tony mencari kos-kosan yang lain. Nah, mendapatkan kabar dari lingkungan sekitar tempat kerjanya itu ada satu kos-kosan yang memang murah. Nah, mendengar murah kan senang Anto sama Tony ini. Mencari alamat tersebut, sesampainya ke pemilik kos-kosan, dia menanyakan, Pak, di sini ada kos-kosan yang kosong enggak? Ada mas, itu ada kamar 3, memang belum ada yang ngisi. Nah, harganya berapa pak? Harganya sekian. Loh, kok murah sekali pak? Dikasih murah tapi nanya, lah emang kenapa? Ya soalnya kan pada umumnya kos-kosan itu kan harganya sekian rata-rata, kenapa murah? Ya pokoknya kamu tinggal saja di situ. Yang penting tujuannya, kata si pemilik, yang penting kamu betah dulu. Ya kalau sudah nyaman, ya nanti dari bulan ke bulan ada kenaikannya. Tapi yang paling penting, saya kepingin kos-kosan itu dihuni dulu. Kata si pemilik, ya udah pak, besok saya mulai ngekos di sini. Selesai mendapatkan kos-kosan, dia pulang lagi ke saudaranya Tony. Nah, besoknya mulai dia berangkat dengan semua yang dia bawa dari kampung, ditaruh di kos-kosan itu. Nah, sesampainya di kos-kosan, Tony sama Anto, yang kos-kosan itu kan ada 3 kamar. Anto yang merasa dirinya kurang rapih, kurang rajin dalam hal apapun, merasa tidak enak sama Tony yang secara apapun yang dia lakukan dia orang yang rapi, orang yang rajin. Anto meminta atau menyarankan sama Tony, gimana Ton kalau
kita berdua itu beda kamar, kamu sebelah sini, saya sebelah situ, atau kamu yang sini, saya sebelah situ. Jadi Anto itu menyuruh Tony untuk memilih kamar yang akan dihuni. Lah, kamu kenapa, Anto? Kata Tony, ya maksudnya terus terang saja, Ton. Kalau saya bareng sama kamu, wong saya itu orangnya itu bukan orang yang rapi kayak kamu. Saya ndak enak. Kenapa? Ya kalau misalkan saya tidur, kadang anduk saya taruh di bawah, kadang sandal, kadang naik. Jadi apapun yang saya lakukan itu ya jujur saya ndak enak sama kamu. Karena apa? Ya saya tahu banget gimana hidup kamu. Karena dua orang ini antara Anto sama Tony itu memang kawan dekat lah, jadi tahu karakternya masing-masing. Makanya Tony ini akhirnya mengikuti saran Anto. Satu hari tinggal di situ, beda kamar. Nah, besoknya Anto berangkat ke tempat kerja dan juga bebarengan dengan Tony. Nah, setelah dia berangkat, sepulangnya dia menuju kos-kosan, itu ditemui oleh salah satu warga yang tidak jauh tinggalnya dari kos-kosan. Lah, dia diberhentikan secara tiba-tiba. Mas. Iya, Mbak, kenapa? Kata Anto sama Tony. Mas yang tinggal di kos-kosan itu? Iya, Mbak, emangnya ada apa? Kata Anto sama Tony nih. Mas, mau saya cerita boleh enggak? Ya sebenarnya saya sih ada istirahat, ada perlu untuk istirahat, Mbak. Tapi kalau memang kiranya Mbak mau cerita ya silahkan. Nah, Mbaknya itu bercerita sama Anto sama Tony. Mas, mohon maaf, bukannya saya gimana. Itu kos-kosan harganya berapa, Mas? Jadi Mbaknya itu seolah-olah kayak nanya dia itu mau tinggal di kos-kosan itu. Anto itu waktu itu enggak tahu kalau ternyata Mbak itu adalah orang yang tidak jauh tempat tinggalnya dari si pemilik kos. Cuman dari pembicaraannya dia itu menanyakan harga, seolah-olah Mbaknya ini mau tinggal di kos-kosan itu. Mas, harganya berapa? Harganya murah, Mbak, enggak sama dengan yang lainnya, bisa 50% harganya lebih murah. Nah, terus gimana? Mbaknya mau ke situ? Enggak, Mas, maksudnya kayak gini. Soalnya orang yang tinggal di kos-kosan itu tuh enggak ada yang betah lama, paling lama yang saya tahu itu 2 bulan. Makanya saya tanya ke Mas kan baru. Iya, Mbak, emang kenapa? Nah itu makanya saya mau nanya ke Mas, mohon maaf bukannya saya mau ikut campur urusan kos-kosan sama urusannya Mas, tapi yang ingin saya tanya ke Mas itu harga kos-kosannya berapa. Ternyata didengar sama Mbaknya itu dijawab Anto kalau harganya 50% lebih murah dari kontrakan yang biasanya. Mbaknya pergi, oh ya Mas, makasih ya. Nah, pulang toh. Nah, Anto bingung sama Tony. Nah, Mbaknya itu maksudnya apa? Kok nanya cuman gitu aja, katanya mau cerita apa? Kok enggak jadi? Lah udah lah Anto, biarin aja. Paling juga dia mau menanyakan kalau ada kamar yang kosong lagi atau enggak, atau harganya berapa. Paling juga membandingkan kontrakannya dia dengan kontrakan yang kita huni. Kata Tony waktu itu tidak menghiraukan apa yang disampaikan Mbaknya sama mereka. Di keesokan harinya sebelum mereka berangkat kerja, itu kabar-kabar mulai tentang Anto sama Tony ini seakan-akan jadi ramai. Paginya mereka berangkat, melihat ya seakan-akan memandang Anto sama Tony ya kayak orang aneh aja. Tapi menurut Anto sama Tony ya memang dia tinggal itu baru, ya wajar bagi Tony sama Anto kalau orang-orang sekitar melihat dia memandang itu, yang memandang Anto sama Tony ya karena orang baru lah, jadi wajar mereka melihat. Nah, setelah pulang kerja, mereka itu ternyata ada yang mampir ke kos-kosan. Sampai di kos-kosan, Anto sama Tony kan duduk santai di kos-kosan sembari ngobrol berdua, sembari mungkin ada yang sibuk main apa. Nah, waktu itu Tony sedang duduk sama Anto di teras kontrakan. Nah, ada satu warga, bapak-bapak itu menghampiri mereka. Mohon maaf nak, baru ya? Iya Pak. Monggo Pak mampir. Ada apa Pak? Enggak Mas, saya mau nanya.
Ini Mas kan tinggal di sini, ini udah didata belum? Kata orang tua itu. Maksud Bapak gimana? Ya maksudnya warga di sini kalau mau tinggal di lingkup sini ya harus ada datanya. Nah Masnya udah nyerahin KTP atau alamat ke sepemilik kos-kosan ini belum? Oh iya Pak belum. Makanya oh ya jadi kayak gini, kedatangan Bapak ke sini ingin menanyakan alamat domisili sampean berdua itu dari mana. Jadi nanti tinggal di sini ya terdata oleh lingkup sini. Ternyata orang itu siapa? RT-nya. Nah, akhirnya si Anto sama Tony itu menanyakan ke Pak RT. Pak RT, apa di sini itu kos-kosannya kok masih ada satu, kok enggak diisi kenapa? Anto nanya, gimana ya Mas? Saya mau cerita kok bingung, kata Pak RT-nya. Emang bingung kenapa Pak? Ya gimana ya, saya takutnya enggak menyinggung perasaan yang punya. Maksudnya kok menyinggung gimana? Nah Pak RT ini menanyakan ke Anto, Mas mohon maaf, sampean ngekos di sini ini dikasih harga murah ndak? Iya Pak RT benar. Emang kenapa Pak? Kata Anto nanya. Iya kalau murah itu memang sudah sepantasnya. Lah kok sepantas gimana Pak? Ini sebenarnya kan ya mohon maaf, kalau kontrakan yang biasanya itu kan kisarannya sampai sekian per bulan, tapi di sini kok cuma separohnya. Ya ini mohon maaf sekali saya cerita, kata Pak RT. Ini kos-kosan yang kalian tinggali berdua, ada satu kamar yang tidak diisi. Sebelum sampean datang berdua, itu ya banyak yang ngekos di sini. Setiap kali ada karyawan dari PT yang sampean tempatnya kerja itu, ada saja yang datang ke sini. Cuman tidak betah lama, paling lama-lamanya 2 bulan, kata Pak RT-nya. Loh kenapa Pak? Bukannya di sini kan nyaman kayaknya di sini. Ya kalau nyaman ya syukur, kata Pak RT. Nikmatin aja kos-kosannya, lagian juga murah. Tapi si Anto sama Tony yang menanyakan ke Pak RT, Pak RT kok enggak betah itu kenapa? Nah ini nak, kenapa saya mau cerita bingung ke sampean berdua. Ya ceritain saja toh Pak, jangan bikin penasaran, kata Anto. Memaksa Pak RT ini bercerita. Nah mulai Anto mendengarkan cerita dari Pak RT. Dulu sebelum kos-kosan ini dihuni kalian, itu 10 tahun yang lalu, itu pernah ada kejadian kalau di satu kamar yang kebetulan tidak kalian huni, itu yang di kamar paling pojok, yang satu itu yang tidak diisi kalian. 10 tahun yang lalu ada satu gadis yang pernah tinggal di situ, itu pernah mengalami depresi. Ya kabar-kabarnya sih karena putus cinta atau sakit hati. Jadi kelakuan si gadis itu 10 tahun yang lalu sering melakukan hal-hal yang aneh. Nah kejadian yang paling tidak dipercayai oleh RT dan juga lingkungan sekitar kalau gadis itu melakukan bunuh diri. Hah? Anto sama Tony itu tercengang. Hah? Ada yang bunuh diri Pak? Di mana Pak? Nah itu yang di kamar sebelah yang tidak kalian huni. Anto mulai merasakan, wah mas parah ini tempat, pasti ngeri. Nah Tony orangnya memang dasar orangnya penakut. Yang bener aja nih Pak RT, jangan nakut-nakutin saya. Lah itu makanya saya ndak mau cerita, cuman kan kalian yang memaksa sendiri. Itu kejadiannya 10 tahun yang lalu. Nah terus kejadian-kejadian itu berlangsung sampai sebelum kalian datang ke sini. Setiap tahun, setiap kali ada orang yang ngekos di sini Mas, entah itu 6 orang, entah itu 7 orang. Jadi kadang ada satu kamar 2 orang, ada yang 3 orang, ada yang sendirian, ya tergantung kebutuhannya masing-masing. Tapi semuanya itu tidak ada yang betah lama. Paling lama 2 bulan. Itu paling lama. Loh kenapa Pak? Jadi saya sebagai RT Mas,
kata Pak RT-nya, itu sudah sering mencatatkan nama-nama penghuni kos ini itu sudah paling banyak di antara kos-kosan yang lain. Jadi saya sebagai RT itu mencatat pendatang yang baru itu dari kos-kosannya Ibu Romlah, dari kos-kosannya Pak Suryo, itu semuanya itu orangnya masih lama semua Mas. Jadi tidak ada tambahan orang-orang baru. Tapi berbeda dengan kos-kosannya Pak Mansur ini. Kos-kosannya Pak Mansur sudah semenjak kejadian gadis itu bunuh diri, daftarnya itu setiap bulan itu ada 4. Itu terus Mas, berlanjut sampai sekarang. Jadi daftar nama penghuni paling banyak itu siapa ya? Pak Mansur, karena paling lama 2 bulan, ntar datang lagi ya, karena satu, harganya murah, tempatnya strategis untuk berangkat kerja. Tapi dia tidak diketahui alasan sebab musabab. Nah waktu itu Pak RT menceritakan ke Tony sama Anda, ini Mas, saya mau cerita. Saya dulu pernah menanyakan ke beberapa penghuni kos ini, penghuni kos yang sebelum sampean, itu katanya sering mendengar teriakan, sering mendengar tangisan. Bahkan yang lebih mereka takutkan sampai mereka pindah itu ada sosok penampakan gadis yang pernah bunuh diri ini. Masih dengan pakaian yang lama saat dirinya itu dibawa atau diangkat dari kamar ini. Jadi pakaiannya itu masih melekat pakaian yang sama. Sontak Anto sama Tony merinding, takut. Jangan nakut-nakutin si Pak RT. Ya itu kan terserah kalian. Ini saya yang sebagai RT ya tahu betul bagaimana siapa-siapa yang pernah menghuni di kos-kosan ini. Sore itu Pak RT menceritakan tentang kos-kosan yang dihuni Anto sama Tony. Setelah Pak RT mendata Tony dan Anto, Pak RT pamitan karena kebetulan waktunya sudah hampir maghrib. Pak RT selesai menyelesaikan tugasnya, Tony sama Anto masuk ke kamarnya masing-masing. Nah, Tony yang secara tiba-tiba waktu masih maghrib ini dia keluar lewat kamarnya menuju kamarnya Anto. Dok, iya Ton, kenapa? Kamu takut enggak di sini? Lah takut kenapa? Lah soalnya kan di sini pernah ada orang yang bunuh diri. Lah orang udah mati ini kok enggak bakal juga nakut-nakutin kita. Ngapain kamu takut sama orang mati? Kata Anto. Tapi kan gimana ya Anto? Saya jujur, saya bukan orang yang berani kayak kamu. Saya itu orangnya ya kamu tahu sendiri kan. Kalau ada suara aneh, ada suara aneh saja, kadang saya lari. Ya kamu laki-laki kok takut amat sih Ton? Ya makanya saya lari ke sini. Saya takut bener. Saya tidur di sini aja ya Tok. Alah, malas aja tidur sama kamu. Kamu apalagi kalau lagi takut. Yang ada kamu peluk ke saya. Saya paling malas dipeluk laki-laki. Saya paling suka kalau peluk cewek, kata Anto. Itu jangan gitu amat sih Tok. Bener saya takut. Nah waktu itu Anto akhirnya Pak ya terpaksa menerima Tony tidur bareng dengan Anto. Nah Tony akhirnya kan satu kamar dengan Anto, sementara kamarnya Tony ini tidak ditempati untuk istirahat. Besoknya mereka berangkat. Kejadian malam itu tidak ada kejadian apa-apa, hanya perasaan Tony yang ketakutan saja. Nah dalam dia berangkat bekerja berdua ini menceritakan, enggak apa-apa kan Ton? Lah iya, enggak apa-apa. Lah iya, besok kamu pokoknya nanti malam kamu tidur di kamar sendiri aja. Saya juga bukannya ngusir kamu, ya kata Anto. Bukannya saya ngusir kamu Ton, tapi ya lebih baiknya kan kamu kamar sudah dibayar, ya dihunilah. Soalnya kan kamu tahu sendiri kamar saya kayak gimana. Jadi saya juga ya pokoknya enggak enak lah kalau kamu sekarang besok nanti malam kamu tinggal di kamar kamu sendiri. Nah berjalan 1 minggu tidak ada kejadian apa-apa.
Nah, pas waktu malam Jumatnya, kisarannya hampir tepat 1 minggu mulai Pak RT mendata, karena kejadian di data itu kurang lebihnya hari Sabtu, nah berarti kurang 1 minggu. Malam Jumat pertama dia tinggal di kontrakan atau di kos-kosan, Tony mendengarkan sesuatu yang aneh. Glotrak, glotrak. Nah, Tony orangnya yang ketakutan, sontak saja menimbulkan suara gaduh. Siapa itu? Siapa itu? Nah, Anto yang mendengarkan teriakan dari si Tony keluar malam itu. Tony masuk ke kamarnya Tony. Ada apa sih Tony, kamu teriak-teriak? Lah itu sih, kamu udah dengar toh tadi ada yang lempar batu atau gimana? Ya kalaupun ada yang lempar batu paling juga orang lagi iseng-iseng main lempar itu buah mangga, paling terus batunya jatuh ke genteng kita, kata Anto. Tapi ini beda toh, itu suaranya benar-benar ada di atas tempat saya tidur. Lah udahlah, kamu aja yang perasaannya takut jadi ke bawah sama suasana. Anto masuk lagi ke kamar, Tony melanjutkan ke kamarnya sendiri. Baru berselang 15 menit, Anto benar-benar merasakan kalau ada hal-hal yang tidak beres di kamarnya Tony. Glotrak, 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 glotrak. Suara itu juga didengar Anto. Nah, ini saatnya, ini malah Anto yang keluar. Ton, kamu lagi main apa sih Ton? Malam-malam kayak gini, orang lagi istirahat atau kamu malah main letak-letak kayak seperti orang lagi main palu, jedek kayak gitu. Nah, Anto mengingatkan si Tony kalau mau main ya jangan malam-malam kayak gini, kalau mau paku sesuatu jangan malam-malam kayak gini. Padahal Tony waktu itu sedang istirahat, dia sedang merebahkan tubuhnya. Tony keluar menceritakan, ada apa toh? Orang saya tidak maku tembok atau tidak apa-apa kok. Tapi saya dengar kamu itu seakan-akan lagi maku tembok, makanya saya keluar, soalnya udah malam. Nah, Anto sama Tony saling sama-sama mendengarkan suara yang sama, suara seperti ketukan, suara yang sama seperti sedang dipalu-palu temboknya. Malam itu kurang lebih jam 11 malam, akhirnya mereka masuk untuk istirahat tidur. Nah, kejadian yang membuat Tony benar-benar keluar lagi dari kamarnya saat mendengar ada cekikikan atau tawa dari seorang cewek atau seorang wanita. Bukan jeritan atau semacam teriakan, tapi suara yang aneh ya, semacam teriakan diiringi dengan tangisan. Wah, jadi semacam semacam dominannya ke arah tangisan daripada teriakan. Suara nyaring itu seperti tangisan, itu didengar sama Tony. Nah, karena mendengar suara aneh itu, apalagi sudah mendengar cerita dari Pak RT, sudah mendengarkan riwayat kamar ini, akhirnya Tony kabur dari kamar itu. Dia keluar gedor-gedor pintunya Anto. Nah, Anto yang orangnya memang gampang tidur, dia sudah tertidur pulas, digedor-gedor pintunya sampai berapa kali tidak keluar. Nah, karena gedornya si Tony ini terlalu kencang, akhirnya Anto ini terbangun. Ada apa sih Ton? Oh, malam-malam kayak gini kok ngedor pintunya nggak ketulungan kencangnya? Ya soalnya kamu dibangun dari tadi susah sekali. Kamu tahu dan toh, saya baru mendengar ada hal yang aneh lagi. Masa suara jeritan seperti suara tangisan? Itu dari mana? Toh Anto dengan mata yang setengah terpejam. Alah, itu paling halusinasi kamu aja Ton. Nggak usah dipikirin, kenapa? Kalau malam kayak gini mana ada suara-suara kayak gitu. Kejadian kurang lebih sekitar jam 11:30 malam. Anto kembali masuk, sementara Tony masih memikirkan suara tadi sekaligus membayangkan bagaimana kalau wujud itu benar-benar ada. Semalaman dia tidak tidur, semalaman dia tidak bisa istirahat karena pikirannya takut, itu yang membuat dirinya harus absen dari pekerjaannya. Ya karena di siangnya itu dia tertidur, dibangunkan Anto tapi posisinya malah tidur lagi. Akhirnya si Tony tidak berangkat kerja. Nah, 1 minggu, 2 minggunya pas malam Jumat, pas tepat waktu malam Jumat,
Anto itu benar-benar tahu kalau sosok yang bunuh diri ini akan muncul. Nah, dari mana tahu? Ya memang cerita dari warga-warga yang tinggal di situ atau mencoba mencari informasi. Biasanya itu datangnya kapan? Atau enggak munculnya itu di hari-hari apa saja. Anto itu mencari informasi ke tetangga sekitar kos-kosan. Nah, malam Jumat, kebetulan malam Jumat, hari yang ditunggu-tunggu Anto itu datang malam Jumat kira-kira jam 12:30 malam dini hari. Nah, 12:30 Anto yang memang orangnya dikenal berani menunggu kedatangan si makhluk atau hal-hal yang tidak atau semacam penampakan ini. Nah, Tony yang memang dasarnya orangnya takut mendengar suara jeritan dan tangisan diulang kembali, sementara suasana angin yang tadinya diam, hening, tiba-tiba ada angin besar. Itu terjadi di kamarnya Tony saja. Tony semakin enggak karuan takutnya. Tolong. Nah, dia minta tolong tapi di dalam kamar. Nah, ini ada yang datang. Karena apa? Teriakan Tony tidak dengar siapapun. Ini yang membuat Tony katanya aneh. Padahal suaranya itu sudah sekencang-kencangnya dia teriakan. Tapi pada kenyataannya orang-orang sekitar tempat tinggal pemiliknya yaitu Pak Mansur tidak ada yang datang untuk membantu Tony. Anto yang mengetahui Tony yang sedang ketakutan, akhirnya Anto menghampiri Tony. Ada apa, Ton? Kamu jam segini kok teriak-teriak minta tolong-tolong? Malu kenapa? Ini bukan jam kerja, ini jam istirahat. Banyak orang yang tidur, jangan teriak-teriak, kata Tony. Nah, Anto yang sudah sedari tadi menunggu makhluk yang akan lewat tadi. Nah, saat lewat, Anto mengejar mobil itu. Nah, jam 12:30 waktu yang ditunggu-tunggu Anto itu, dia menanti apakah benar omongan tetangga atau warga kalau jam 12:30 di malam Jumat itu biasanya akan ada suara-suara aneh atau semacam penampakan gadis yang bunuh diri. Anto yang kebetulan besoknya shift 2, dia begadang. Dia menunggu. Ternyata Anto tidak mendengarkan apapun dan bahkan tidak melihat apa yang disangka-sangka oleh warga sekitar. Tapi berbeda dengan Tony. Anto menunggu kedatangan atau memang dia penasaran, tapi karena tidak kunjung didengar atau tidak dilihatnya sampai jam 2:30, dia masuk ke kamar, dia istirahat. Tapi beda dengan yang dialami Tony. Ternyata saat Anto menunggu sosok gadis yang bunuh diri ini, justru malah menemui atau menakut-nakuti si Tony. Tony mendengar tangisan, mendengar teriakan. Bahkan yang membuat Tony paling takut saat dirinya sedang istirahat ada di samping Tony yang sedang berbaring. Tony sontak kaget terbangun dari tidurnya, tapi setelah bangun tidak apa-apa. Tapi dalam mimpinya si Tony itu jelas sekali kalau dia mendengarkan suara tangisan dan juga dalam mimpinya ada sosok gadis yang sedang tidur di sampingnya. Sontak membuat Tony terbangun dan langsung keluar dari kamar kosnya ini. Dia keluar mendobrak menggedor-gedor pintunya si Anto. Anto yang baru tidur, yang belum ada 10 menit, dia baru masuk ke kamarnya, mendengar gebrakan pintunya, gedor-gedoran pintu, terbangun Anto. Dibuka pintu, ternyata Tony sembari dengan keringat dingin yang keluar, wajah yang ketakutan, masuk ke kamarnya Anto. Kamu kenapa, Ton? Malam-malam kayak gini, keringat kayak gini. Kamu kenapa? Tok. Sembari ngos-ngosan, Tony menceritakan, tadi saya tidur. Itu ada sosok wanita tidur di sebelah saya. Kamu jangan ngaco kamu, Ton. Iya, bener. Lah itu nyata apa mimpi?
tadi si mimpi, kamu ini tuh kirain apaan, orang saya dari tadi menunggu kok nggak ada apa-apa, nggak ada suara, nggak apa-apa, tapi bener toh ini tadi saya tidur. Jadi ngantuknya Tony hilang, dia menceritakan bener toh saya tidak ngaco, itu benar-benar nyata, saya tidur itu ada gadis di sebelah saya, dia menangis minta tolong, tapi itu ya dalam mimpi saya terbangun ya saya minta tolong, apa ya bantu ya, saya terbangun mendor-dor pintu kamu, maaf toh, tapi benar saya ketakutan. Nah esoknya siapa itu, si Tony itu semalam sampai pagi itu nggak bisa tidur. Sementara Anto yang harusnya mau istirahat, Anto akhirnya menemani Tony yang masih dalam keadaan takut. Dia tidak bisa tidur, memejamkan mata. Setiap kali Anto liup mau tidur, itu selalu dibangunkan Tony. Anto jangan tidur. Nah Anto yang memang ngantuk, dia tidak peduli, dia tidur. Tapi itu terus diganggu sama Tony sampai akhirnya Tony ini berangkat kerja lagi. Sementara Anto saat itu shift 2, Tony berangkat ke shift 1. Nah sorenya Tony pulang, giliran Anto yang sudah berangkat ke tempat kerja. Malam itu, malam Sabtu, Anto yang shift 2, Tony yang shift 1, malamnya Tony ini harus sendiri. Nah malam itu benar-benar membuat Tony ini hampir tidak bisa tidur. Salah satunya dikarenakan semalam dia dimimpikan ada sosok gadis yang tidur di sampingnya. Dia mendengarkan suara tangisan dan suara tangisan jeritan dari sosok gadis itu. Nah malam itu dia harus sendirian, yang membuat Tony ini semakin tidak tak jelas. Dia bingung, dia menunggu di luar rumah. Nah yang bikin Anto tertawa, Tony tidak sampai ke kos-kosan. Jadi sehabis sholat isya, Tony itu mampir di tempatnya Pak Mansur. Dia mendingan nunggu Anto pulang kerja baru nanti bareng ke kos-kosan. Dan itu berlanjut saat Anto shift 2. Jadi mereka itu saling bergantian. Kadang 1 minggu Tony yang shift 1 minggu Anto yang shift 2. Nah Anto yang mendengarkan ceritanya si Tony belum menyaksikan secara sendiri, hanya suara-suara seperti suara pintu yang digedor-gedor, tidak membuat Anto itu takut. Tapi berbeda dengan Tony yang selalu ketakutan. Seminggu penuh dia ditinggalkan temannya, harus menunggu kepulangan sampai jam 12 malam baru bisa masuk ke kos-kosan. Dan itu berlanjut sampai akhirnya Tony ini nyerah kemana? Dia meninggalkan kontrakan itu, meninggalkan kos-kosan itu. Dia tinggal di rumah saudaranya yang secara jarak dari tempat kerja ke rumah tempat tinggal kerabatnya itu lumayan jauh, butuh waktu ekstra agar tidak terlambat ke pekerjaan. Nah Anto waktu itu ditinggalkan sendiri sama Tony pulang ke kerabatnya, Anto tinggal sendiri di kos-kosan itu. 1 bulan semenjak Tony sudah tidak bareng lagi sama Anto ya setiap hari ada di kos-kosan itu sendiri karena tidak ada orang lain yang datang mengganti si Anto, apalagi mengisi kamar yang pernah terjadi bunuh diri. Anto pernah menyaksikan hal-hal yang aneh. Salah satunya saat dia sedang mandi di malam hari. Dia mandi tujuannya mau berangkat shift 3, jam kurang lebihnya itu kisarannya jam 11:30 dia mandi, 11:30 malam dia mandi. Nah di luar pintu kamar mandi yang letaknya di luar rumah, di luar kos-kosan itu seakan-akan ada yang mengetok kamar mandinya, dak duk. Ya dikiranya Anto waktu itu ada orang yang mau masuk ke kamar mandi. Dibuka tuh sama Anto, dibukakan, dilihat kan kiri tidak ada. Maksudnya Anto membukakan apa? Ya mau bilang sebentar lagi saya mau mandi dulu, tapi dilihat tuh tidak ada siapa-siapa. Anto melanjutkan mandinya, gebyar. Nah suara itu masih
ngetuk lagi, tak tuk. Nah, Anto yang memang orangnya tidak peduli dengan hal yang aneh-aneh, apalagi dengan hal gaib. Kalau mau mandi aja lah, tidak usah ketuk-ketuk. Anto masih melanjutkan. Nah, selesai dia mandi, Anto mandi ini keluar dari kamar mandi yang letaknya di luar. Dia mau masuk ke kamar kos-kosannya. Nah, saat dia hendak masuk ke pintu atau masuk ke kos-kosan, Anto ini melihat sosok wanita yang sudah duduk di atap kos-kosan. Sekilas Anto melihat, astagfirullahaladzim, apaan itu? Nah, dia melihat ada sosok gadis, tapi itu hanya sekali, hanya sekedapan mata saja. Sekedap mata itu dia melihat serentak hilang lagi. Nah, dalam bayangan Anto, apakah itu jangan-jangan sosok wanita yang diceritakan Pak RT dulu? Dia mengingat cerita itu. Tapi ya Anto adalah sekali lagi, Anto memang bukan orang yang penakut. Alah, bodoh amat. Dia lanjutkan masuk mengganti pakaian untuk berangkat kerja. Berangkat Anto. Dan itu kejadiannya bukan cuma 1-2 kali saja. Berkali-kali kejadian Anto diganggu dengan suara-suara tangisan, suara jeritan, dan suara yang membuat Anto semakin kesal dengan dia tinggal, ya karena ada hal-hal yang aneh. Dia mandi di kamar mandi, sedang ada orang mandi, itu didengar Anto, padahal di luar ya tidak ada siapa-siapa, karena kebetulan kos-kosannya itu letaknya di belakang kampung yang ditinggali atau yang dimiliki Pak Mansur. Jadi kos-kosannya itu letaknya bukan di pertengahan kampung, memang di belakang rumahnya Pak Mansur. Nah, 1 bulan semenjak ditinggalkan Tony, bulan berikutnya ada orang baru yang datang untuk ngekos bareng sama Tony. Dia pun sama, 1 bulan saja tidak kuat, karena ya mungkin teror atau sering ada suara-suara aneh sama penampakan yang membuat orang yang tinggal setelah Anto semuanya tidak ada yang betah. 1 bulan, ada yang 1 minggu, 1 tahun lamanya Anto bekerja di PT. Sebelum kontrak itu habis, 1 tahun lamanya Anto menyaksikan sendiri si penghuni kos-kosannya Pak Mansur mungkin sudah berapa puluh kali gonta-ganti orang yang ngekos. Beda dengan Anto. Anto memang dasarnya orang tidak peduli. Nah, disitulah mulai terungkap kalau angkernya kos-kosan yang dimiliki Pak Mansur memang menjadi misteri. Tapi ketakutan yang dialami Tony membuat Tony benar-benar membuat dia tidak kepingin lagi datang ke tempatnya Anto ngekos. Kalau mau datang ya dia datangnya siang hari, tapi kalau malam hari sudah dipastikan kalau Tony tidak bakal mau datang. Sudah dipastikan ya, karena ketakutan itu. Jadi ceritanya Tony sama Anto yang sebagai narasumber menceritakan pengalaman kos-kosan yang dia huni, itu benar-benar menyaksikan banyak orang-orang atau seumuran dia waktu itu banyak yang tidak betah tinggal di kos-kosan angker itu. Jadi karena kan satu, angkernya kos-kosan yang sering mengganggu lewat suara dan juga lewat mimpi. Yang lebih parahnya lagi, rumah atau kos-kosan itu adalah bekas orang bunuh diri yang membuat si pelaku atau korban dari bunuh diri ini sering mengganggu orang-orang sekitar, terutama salah satu dari kamar yang berbaris 3 ini. Semuanya itu diganggu, dipastikan. Beda dengan Anto diganggu, tapi karena dia orangnya memang bodoh amat, ya dia kuat sampai 1 tahun. Nah, ini cerita yang saya angkat ke Sunyi Supi, yaitu pengalaman dari Anto yang menyaksikan sendiri kalau Tony ini lari ke birit-birit dan bahkan sudah tidak mau lagi tinggal atau melihat kos-kosan yang dulu dia pernah singgah di situ selama 1 bulan. Dari cerita yang saya sampaikan ini semoga menghibur untuk Sobat Sunyi Supi. Bila ada kesalahan, yaitu wajar dari sifat manusia, saya sendiri mengakui
saya bukan orang yang sempurna. Terima kasih untuk kalian yang sudah like, terima kasih kalian yang sudah komen, terima kasih untuk Sobat Sunyi Sepi yang sudah subscribe channel ini. Oke, dan salam, sampai jumpa kembali di channel cerita Sunyi Sepi lainnya. Terima kasih.